mudah-mudahan di pagi hari ini semangat belajarnya dan sehat-sehat semua ya. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Silakan berdoa. Ya, berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu, biar kalian tahu nama Ibu ya. Jadi nama Ibu, Ibu Yasinta, panggil aja dengan sebutan Ibu Sinta ya. Baik, Bu. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kalian satu persatu, biar Ibu tahu nih muka-muka kalian namanya siapa aja. Ya. Yang pertama, Rini Adayanti. Hadir, Bu, yang cantik. Masya Allah. Yang kedua, Saristia. Ada, Bu. Oh, ada ya. Baiklah, semuanya murid Ibu rajin-rajin ya, pada hadir semua, sering-sering turun ya, biar nggak ketinggalan dengan pembelajaran Iya, hari Bu. ini. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Tapi sebelum ke pembahasan, Ibu akan memberi tahu poin-poin apa saja yang akan kita bahas hari ini. Yaitu hari ini kita akan mempelajari tentang pola perilaku konsumen dan produsen. Kalian bisa buka buku kalian, itu ada di bab 2. Jadi hari ini kita akan bahas. Jadi pembahasan hari ini tentang pola perilaku konsumen dan produsen. Apa saja yang akan kita bahas? Yaitu ada penggolongan nilai. Yang kedua ada pengertian, tujuan, dan juga perilaku konsumsi, serta sedikit teori perilaku konsumen. Yang ketiga kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, faktor-faktor produksi, dan sedikit teori perilaku produksi. Baiklah, kita akan membahas yang pertama ya, yaitu penggolongan nilai. Jadi penggolongan nilai ini ada 3. Ada apa saja? Ada yang tahu nggak? Bu. Nah, jadi penggolongan nilai ini ada 3, yaitu yang pertama nilai barang. Nah, nilai barang ini nilai yang dibutuhkan manusia untuk memuaskan kebutuhannya. Jadi memiliki nilai barang ini meliputi 4 hal. Apa saja 4 halnya? Yang pertama, kegunaan berdasarkan bentuk. Jadi sebuah benda bertambah kegunaannya jika diubah dari bentuk asalnya. Contohnya apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, contohnya kayu jadi lemari, kayu jadi meja yang saat ini di depan kalian. Nah, yang kedua itu kegunaan berdasarkan tempat. Jadi suatu benda bertambah kegunaannya jika dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, contohnya apa? Pasir yang ada di pantai dibawa ke perkotaan menjadi bahan bangunan. Nah, yang ketiga, kegunaan berdasarkan waktu. Jadi suatu benda akan bertambah kegunaannya jika dipakai pada waktu yang tepat. Contohnya, Samarinda sering hujan, jadi yang kita butuhkan adalah payung. Nah, yang keempat ada kegunaan kepemilikan. Jadi suatu benda akan bertambah kegunaannya jika sudah dimiliki. Misalnya tanah kita beli, nah itu akan sangat bermanfaat, bisa kita kelola dengan apapun yang kita inginkan. Kita akan beralih ke penggolongan nilai pakai. Jadi nilai pakai ini ada nilai subjektif. Seperti apa nilainya? Yaitu nilai yang dipakai berdasarkan sudut pandang pemakainya. Nah, yang kedua nilai pakai objektif, yaitu kemampuan suatu benda untuk dapat dipakai berdasarkan nilai barang itu sendiri. Nah, yang ketiga penggolongan nilai tukar. Jadi nilai tukar ini ada nilai subjektif dan objektif. Jadi nilai objektif, nilai tukar ini adalah
adalah kemampuan suatu barang untuk ditukar dengan barang lainnya. Dan nilai tukar subjektif ialah kemampuan barang untuk ditukar dengan benda lain yang diperlukan orang-orang. Selanjutnya kita akan membahas ke pengertian konsumsi. Apa sih pengertian konsumsi itu? Berarti yang berhubungan dengan makan dan minum ya, yang kalian tahu. Jadi pengertian konsumsi itu adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan guna barang atau jasa yang ditunjukkan langsung memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dari pengertian konsumsi juga memiliki tujuan. Apa tujuan dari konsumsi? Yaitu tujuannya memenuhi kebutuhan jasmani atau fisik, contohnya makanan dan minuman. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rohani. Seperti apa? Yaitu seperti kita menyaksikan acara atau meminta petunjukan ulama. Tiga, mendapatkan penghargaan. Jadi seperti apa? Jadi seperti kalian seorang pelajar rela-rela belajar siang dan malam demi mendapatkan nilai yang bagus. Untuk apa? Nah, dari nilai yang bagus itu kalian bisa mendapat penghargaan dari seorang guru atau kepala sekolah. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya perilaku konsumen. Nah, seperti apa perilaku konsumen? Yaitu yang pertama, kepuasan konsumen terhadap produk. Kenapa? Karena tujuan utama dari konsumen itu adalah memenuhi atau memaksimalkan kepuasannya mereka. Nah, yang kedua, karakteristik yang diinginkan konsumen. Nah, itu seperti apa karakteristiknya? Yaitu seperti lebih murah, lebih cepat, dan lebih baik. Karakteristiknya itu ya. Silahkan dicatat jika tidak ada di bukunya. Yang ketiga, pengeluaran untuk konsumsi. Jadi, besar kecilnya konsumsi yang dilakukan oleh konsumen itu tergantung pada faktor-faktor berikut. Faktornya apa saja? Itu ada faktor selera, pendapatan, kebiasaan dan sikap hidup lingkungan tempat tinggal, dan alat distribusi. Ya, selanjutnya kita ke pengertian produksi. Pengertian produksi ini adalah setiap kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan barang atau menambah nilai guna barang dan jasa. Nah, produksi juga mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Jadi tujuan pertamanya adalah memenuhi kebutuhan manusia, karena manusia memiliki ragam kebutuhan. Yang kedua, mencari keuntungan atau laba. Karena memproduksi barang dan jasa, produsen berharap bisa menjualnya dan memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dengan memproduksi barang dan jasa, produsen akan memperoleh pendapatan dan laba dari penjualan produk yang dapat digunakan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, termasuk juga kehidupan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan mutu atau jumlah produksi. Jadi produsen selalu berusaha memproduksi suatu barang untuk mendapat kesempatan bereksperimen dan meningkatkan mutu sekaligus jumlah produksinya agar lebih baik dan juga maksimal seperti itu. Nah, kelima, mengganti barang yang rusak karena bencana alam atau tsunami. Dengan cara apa? Dengan cara memproduksi barang yang baru. Ya, selanjutnya kita ke faktor produksi. Yang pertama ada faktor produksi alam. Faktor yang disediakan oleh alam yang meliputi tanah, kekayaan laut, dan iklim. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja adalah berupa tenaga kerja manusia, tenaga kerja jasmani yang banyak menggunakan kekuatan rohani, kekuatan otak atau pikiran. Nah, yang kedua ada faktor turunan, yaitu faktor produksi modal yang semua hasil benda yang diciptakan untuk menghasilkan barang atau jasa seperti cangkul dan lain-lain. Yang
Yang kedua, faktor produksi pengusaha atau kewirausahaan. Jadi kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengombinasikan produksi alam, tenaga kerja, dan modal itu. Ya, selanjutnya kita ke teori perilaku produsen. Jadi teori perilaku produsen adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana tingkah laku produsen dalam menghasilkan produk yang selalu berupaya untuk mencapai efisiensi dalam kegiatan produksinya. Nah, komponen yang perlu dipikirkan produsen supaya dapat mencapai efisiensi misalnya transportasi, produk output, penyimpanan, periklanan, dan lain-lain. Jadi, fungsi produksi merupakan interaksi antar manusia atau input dengan keluaran output. Misalnya gini, misalnya kita memproduksi jeans. Dalam fungsi produksi jeans itu bisa diproduksi dengan berbagai macam cara. Apa saja ya Kak, kalau salah satu komposisinya diubah begitu saja, maka hasilnya juga akan berubah. Namun, output dapat tetap saja bila perubahan suatu komposisi diganti dengan komposisi yang lain. Misalnya, penurunan jumlah mesin diganti dengan penambahan tenaga kerja. Secara matematis, fungsi produksi dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, dengan F dalam kurung LRCT. Ada yang tahu Q-nya apa? Sebutkan. Ya, benar sekali, jumlah barang yang dihasilkan. L, ya, tenaga kerja. Yang T apa? Teknologi. Oke. Yang F-nya simbol persamaan, R-nya kekayaan alam, dan C-nya itu modal. Baiklah, selanjutnya kita ke teori perilaku konsumen ya. Baik, Bu. Jadi, perilaku konsumen adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi berupa kegiatan mencari, membeli, menggunakan, menikmati, dan mengevaluasi, serta melepas produk yang telah mereka pakai atau nikmati untuk melakukan kegiatan konsumsi memenuhi kebutuhannya. Dalam teori perilaku konsumen ini memiliki dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan nilai guna kardinal dan yang kedua pendekatan nilai guna ordinal. Apa itu pendekatan nilai guna kardinal? Yaitu suatu daya guna atau nilai guna yang bisa diukur dengan satuan uang atau utilitas. Nah, itu pendekatan nilai ordinal, yaitu nilai daya guna tidak 100% diperhatikan, cukup diketahui, dan konsumen mampu menyusun urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh ketika mengkonsumsi sebagai sebuah produk. Baiklah, jika ada yang bertanya silakan ya. Secara menghabiskan jasa ya, oke. Jadi cara menghabiskan jasa itu seperti kalian datang ke saya untuk meminta penjelasan, atau kalian lagi sakit, kalian datang ke dokter untuk minta penjelasan atau nasihat dokter. Seperti itu. Ada yang tanya lagi? Apa? Oh, bahan bakar ya. Bahan bakar itu bukan termasuk penggolongan nilai konsumsi ya. Jadi itu termasuk ke penggolongan produksi, karena kan yang kita ketahui tadi bahwa konsumsi itu langsung ke kita, bukan ke barang gitu. Kalau bahan bakar ini kan dia ke motor, bukan untuk kita gitu. Jadi dia kayak ke barang untuk menjalankan suatu produksi. Ya, sudah cukup ya sampai sini. Sudah, Bu. Baiklah. Jika sudah cukup, Ibu akan menutup dengan kesimpulan bahwa konsumen adalah pihak yang melakukan kegiatan atau menghabiskan barang dan jasa
dan produsen sebagai pencipta atau menambah nilai guna barang dan jasa. Jadi suatu barang akan memiliki nilai apabila manusia memerlukan barang atau jasa dan dapat dipergunakan untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia. Dan teori produsen berusaha untuk menghasilkan produksi yang semaksimal mungkin. Dan di teori konsumen itu sebuah proses, suatu organisasi, kegiatan mencari, membeli, menggunakan, dan menikmati, serta mengevaluasi. Baiklah, itu saja pembahasan hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kerjasamanya selama proses pembelajaran hari ini. Jika Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat pembahasan kita hari ini. Ibu jaga terus kesehatan kalian. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.